selamat datang di channel Babu Jerman. Ini HP saya bermasalah, jadi saya mau cerita hari ini tentang masalah yang saya hadapi dengan satu-satunya kamera yang saya punya untuk bikin YouTube, channel YouTube. Dan saya nggak punya kamera profesional gitu kayak YouTuber lain kan. Jadi ini suami saya kalau habis dia yang habis pakai mobil semuanya harus disetel. Lihat nih, AC-nya juga disetel, dia full blow, temperaturnya, musiknya dia tiba-tiba ya, dia musik apa namanya, gede banget suaranya. Kalau saya nyalain mesin tiba-tiba itu dia sengaja tuh. Ini apa namanya, musik Linkin Park ya. Ya udah, saya berangkat kerja hari ini, masuk siang. Jadi saya sambil ngobrol, kita keluar dulu bentar di sini. Saya harus fokus. Saya salah. Bisa lah. Oke, sekarang kita sambil ngobrol. Jadi kamera ini kan saya pakai HP gitu ya. Saya buat sosial media, YouTube gitu ya, segala macam. Itu saya cuma punya satu HP. Ini tambah parah lagi di jalanan di sini ya. Dan ternyata screen touch-nya ini ya bermasalah. Bermasalahnya kalau saya nih mau nge-tap gitu ya, itu nggak respon dia, nggak. Jadi saya harus berkali-kali tap gitu. Jadi cuma buka satu aplikasi, atau kayak kemarin kan kalian lihat ya yang nonton video saya sampai habis. Saya mau matiin kamera itu harus berapa kali pencet. Aduh, saya sampai kesel ya. Tapi ya bagaimana namanya, ini satu-satunya modal saya untuk nge-YouTube. Jadi mohon maaf kalau sekarang saya akhir-akhir ini kurang komentar ya di YouTube ya, atau di mana aja. Jadi kemarin teman saya juga nge-WhatsApp saya cuma jawabnya singkat-singkat aja. Takutnya orang salah paham kan ya, kalau kita cuma jawab singkat nanti pikirannya ini saya marah atau gimana gitu kan. Padahal saya mau ngetik itu untuk ngetap satu huruf aja saya harus berkali-kali. Jadi kan kebayang kalau saya harus ngetik banyak-banyak gitu, saya ketek untuk satu huruf aja ini saya bisa berkali-kali nggak bereaksi itunya, screen touch-nya. Nggak tahu, saya udah Google ya, saya cari solusi gitu kan, kenapa bisa begitu, terus bagaimana cara memperbaikinya. Terus saya udah berkali-kali saya ribut ya, tetap nggak ada perubahan. Saya pernah kayak begini beberapa kali, tapi nggak pernah sampai lama gitu. Ini udah berapa hari gitu ya. Ya saya papasan lagi sama bisnis ini. Terus akhirnya ada yang tulis di Google kan, katanya pakai apa namanya, aplikasi untuk kalibrasi screen touch ya, sekaligus memperbaiki. Udah saya pasang aplikasinya, saya download. Kata reviewnya kan bagus ini ya, berfungsi. Tetapi saya sudah coba, sudah lakukan semua, tetap nggak membaik. Jadi saya tetap punya masalah dengan ini screen touch saya. Kalau untuk apa namanya, swipe itu apa sih, kayak kalau saya mau apa namanya, mau lihat post gitu ya, itu bisa ya.
nggak terlalu susah. Tapi kalau mau ngetik itu, kalau saya mau ngetap gitu susah, tombol-tombol ini nggak berfungsi. Jadi ya mohon maklum yang channel-channel yang berpikir saya nggak mampir. Itu saya sebenarnya nonton video tapi saya nggak bisa komennya karena itu masalahnya saya susah ngetiknya ya. Jadi sekarang biasanya saya rajin komentar kan ya, di media sosial tuh saya lumayan rajin komentar ya, tapi sekarang saya terpaksa harus berhenti berkomentar karena saya nggak bisa ngetik karena saya punya masalah. Jadi mohon maklum, bukan saya tidak melihat postingan kalian, tapi saya lihat cuma saya tidak bisa berkomentar, bereaksi. Kalau cuma nge-like itu bisa ya, kalau cuma satu kali saya bisa berkali-kali nggak masalah. Saya harus cuma buat pencet tombol satu kali like harus berkali-kali saya pencetnya. Jadi ya itulah masalah yang saat ini saya hadapi. Terus kata suami saya, ya ini mungkin cara Tuhan supaya kamu jangan terlalu banyak waktu di situ di HP. Kan anak saya yang paling gede itu yang 13 tahun umurnya, kemarin dia curhat sama saya. Jadi udah lama anak saya ini ya kan namanya anak remaja tuh gampang ini ya, gampang apa namanya kecanduan gitu ya. Jadi dia kan suka main game. Nah terus satu kali semua dia punya akun screenshot, saya nggak tahu ya, mungkin yang gamer yang punya channel gamer yang suka main game di sini tahu ya. Jadi kan kayak ada apa ya, nggak tahu ya, kayak ngumpulin poin atau gimana gitu ya. Nah terus hilang semua, akhirnya dia kesel. Pertama-tamanya dia sempet marah, kayak saya kan kesel ya kalau kita nggak bisa komen lagi, nggak bisa ini semuanya hilang dia punya screenshotnya. Jadi saya penuh ada parkir di sini. Bagaimana dong, ada satu di sini, jadi saya bisa parkir di sini. Jadi saya takut parkir di sini. Dulu saya belajar ya parkir ke belakang gitu. Sekarang saya udah nggak bisa, saya takut. Kenapa sih belakang? Aja deh. Mungkin saya salah ini. Saya nggak mau nyusahin orang, jadi takut dia nanti kalau keluar dia susah. Inilah kalau orang kurang berpengalaman dalam hal parkir, terus berkali-kali memperbaiki kesalahannya. Aduh, oke, sekarang saya harus kerja dulu, nanti saya lanjut ya ngobrolnya. Liatin saya parkir pusing ya. Tapi dari sini gampang, saya tinggal masuk sini deket, saya keluar juga gampang. Cuma saya udah lama nggak parkir mundur begini, jadi saya agak kagok. Dulu ya waktu ujian parkir, ujian nyetir harus gini parkir begini. Cuma saya sejak saya lulus ujian saya nggak pernah lagi. Mungkin 1-2 kali saya berani parkir begini. Sebenarnya kalau parkir begini kan gampang, nanti keluarnya tinggal maju kan. Tapi masuknya yang susah.
Saya takut kalau sepi begini kan aman, ada orang mau berapa kali ngulang muter-muter gitu ya, bikin apa namanya manuver gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat parkir kayak yang rame kayak di toko ini, supermarket gitu kan, kita nggak bisa kan begitu, harus satu kali jalan kan. Jadi saya nggak berani bikin parkir kayak begini. Ini cuma karena sepi aja, dan ini asik tempat parkirnya di sini, deket banget sama tempat saya masuk pintu masuk kerja. Saya kalau mau nyetop kamera aja saya aduh, lanjut ya. Ini saya harus berkali-kali dia. Saya nggak tahu nih, di rumah saya masih ada HP nganggur, iPhone punya dulu buat mertua saya, sebenarnya dikasih sama adik ipar saya buat mertua saya, terus sekarang dikasih ke suami saya, tapi suami saya belum pakai. Maksudnya dia harus ngoprek dulu karena SIM cardnya kekunci atau gimana, nggak tahu. Kalau saya nggak males nanti saya oprek. Sebenarnya saya males gitu ganti lagi karena semua data udah di sini kan. Sekarang saya harus ganti, kalau misalnya harus ganti ya. Mudah-mudahan sih ini bisa sembuh lagi. Sekarang saya mau keluar dulu. Ya jadi itu masalahnya, saya punya modal nge-YouTube sudah bermasalah. Jadi nggak tahu ini bagaimana. Sebenarnya ya saya sih nggak berharap banyak ya bisa sukses channelnya atau gimana. Cuma kadang-kadang kita punya apa namanya mentalitas ya. Kayak saya tuh kadang-kadang saya tuh orangnya memang begitu ya, suka pasang target gitu ya. Dari dulu mungkin udah mentalitasnya begitu ya. Kalau nggak ada target kayaknya nggak seru aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ya kita ngapa-ngapain gitu, buat saya kalau ada target kan jadi jelas tujuannya gitu kan, apa yang mau dicapai gitu. Jadi memang mau nggak mau saya tergoda gitu untuk kayak YouTuber lain gitu kan, bisa sukses, target berapa subscriber gitu kan. Cuma kayaknya ya bukannya pesimis ya, tapi kayaknya ya saya memang nggak mau modal kan. Jadi ya memang begitu. Saya besok saya libur lagi ya. Nanti besok saya baru ngebahas tentang kesehatan mental lagi, karena besok kan saya libur kerja dan jadwal ke psikiater lagi. Jadi saya bisa ngomongin sekaligus sedikit tentang pengalaman kerja di rumah sakit jiwa ini, pasien saya yang beberapa waktu terakhir ini ya. Minggu-minggu kemarin kan saya di bagian ini orang-orang yang kecanduan ya. Jadi 2 minggu kemarin itu saya liatin orang yang kalau pagi tuh datang gitu ya, periksa gitu ya. Mereka kadang-kadang harus periksa urin kayak gitu ya. Cuma yang namanya kecanduan yang dirawat atau mereka nggak dirawat sih, mereka cuma berobat jalan ya. Tapi ada juga yang dirawat tapi di atas. Saya kemarin cuma di kantor-kantor dokter-dokternya aja, jadi saya nggak ketemu sama ini ya, yang nginep-nginep gitu, yang dirawat. Jadi saya cuma sekilas lihat pasien yang datang terus pergi lagi gitu. Mereka orang biasa ya, maksudnya mereka punya pekerjaan. Jadi kalau pagi-pagi tuh mereka datang periksa urin segala macam, terus mereka berangkat kerja. Jadi setiap hari tuh mereka harus dicek begitu ya, apakah mereka masih make atau enggak. Tapi sebenarnya yang berobat ke situ bukan cuma yang kecanduan obat terlarang, tapi juga yang kecanduan rokok, yang kecanduan HP juga banyak. Jadi kalau di Jerman ya, yang kecanduan HP gitu juga berobat di sini ya. Nggak tahu ya kalau di Indonesia ada juga kali ya. Ya saya pernah baca, bukan pasti sih, saya pernah lihat
mereka berisik. Mereka apa namanya di rumah sakit jiwa juga ya, yang kecanduan HP begitu, memang HP atau yang namanya sampai kecanduan itu memang merusak ya. Sebenarnya kecanduan itu kan bukan cuma kayak itu aja, yang kecanduan makanan juga ada ya. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk kecanduan. Yang kecanduan cinta juga ada, jadi budak cinta ya. Ya kan, yang lagi jatuh cinta itu kayak orang mabuk kan, kecanduan gitu kan. Sebenarnya itu salah satu bentuk kecanduan. Ya. Terus yang kecanduan kerja juga, workaholic ya. Itu juga salah satu bentuk kecanduan gitu. Yang kalau sudah ekstrim itu harus diobati, dirawat gitu, nggak bisa dibiarin aja. Jadi bentuk-bentuk masalah mental juga kita nggak bisa kayak terbatas gila aja gitu. Ada banyak macam gangguan mental gitu ya, dari mulai yang ringan sampai yang berat ya. Jadi kalau kita sadar sebaiknya cepet-cepet berobat ya. Nanti besok saya lanjut lagi bagaimana tentang masalah kesehatan mental. Sekarang saya sudah sampai, dan sekali lagi mohon maaf kalau yang channelnya sudah lama saya tidak komen, berarti itu saya masih bermasalah dengan screen touch saya ini ya. Saya sudah berusaha berbagai cara, cuma mungkin saya coba lagi, nanti saya coba cabut SIM card. Katanya salah satunya kalau misalnya semua cara nggak bisa, harus cabut SIM card atau factory reset. Semua di setting lagi seperti settingan pabrik. Jadi semua data harus di backup, harus dihapus. Ribet deh pokoknya. Nggak tahu deh, nanti lihat aja ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.